Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Semoga kalian yang menonton video ini dalam keadaan sehat semua ya. Pada video sebelumnya, Pak Beni sudah membahas tentang rata-rata, median, dan juga modus. Nah, untuk video kali ini, Pak Beni akan membahas tentang jangkauan dan jangkauan interkuartil. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Oke, untuk memulainya, Pak Beni akan mereview dulu pelajaran sebelumnya ya, yaitu tentang rata-rata, median, dan modus. Misalkan di sini Pak Beni punya data tinggi satu keluarga, ada kakek, ada kakak, ada ibu, ada ayah, ada adik, dan juga ada nenek di situ. Berarti ada 6 orang kan? Nah, misalkan kita mau mencari rata-rata tinggi keluarga ini, berarti kan kalau kalian belum nonton, silahkan klik link yang muncul di atas itu ya. Di sana Pak Beni sudah bahas tentang rata-rata. Intinya, kalau rata-rata itu kita jumlahkan seluruh datanya, lalu dibagi sama ada berapa datanya kan? Di sini kan datanya ada 6, berarti nanti dibagi 6. Atasnya ya kita tinggal tambahkan kayak gini. Datanya 163 ditambah 156 ditambah 169 ditambah 171, 145, lalu ditambah lagi dengan 156. Nah, ini kalau kalian hitung dengan benar, berarti rata-ratanya nanti 160 cm gitu ya. Jadi cara cari rata-rata, tambahin, lalu bagi banyaknya data. Gampang kan? Lalu sekarang kita ngomongin median. Bagi kalian yang belum pernah belajar tentang median, kalian bisa klik link yang muncul di pojok kanan atas ini. Pak Beni juga sudah bahas lengkap tentang median ya. Ada juga nanti soal latihannya, cek aja ya. Nah, intinya median itu adalah mencari nilai tengah setelah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oleh karena itu, datanya kan ini belum urut. Makanya Pak Beni urutkan dulu dari yang paling kecil ya. Berarti si adik dulu yang tingginya 145 cm, lalu dilanjutkan 156, 156, 163, 169, 171. Nah, nilai tengahnya berarti kan ada di sini nanti nih, di antara 156 dan 163 ya kan, karena ini datanya genap. Kalau datanya ganjil, nanti kalian tinggal ambil aja yang paling tengah. Kalau datanya genap, berarti kalian tinggal tambahkan 156 ditambah 163 lalu dibagi 2 kayak gitu. Oke, berarti nanti hasilnya adalah 159,2 cm kayak gitu ya. Ini tinggal hitungan biasa aja sih, tapi intinya caranya begitu. Lanjut lagi. Yang terakhir tentang modus. Pak Beni juga sudah pernah membahasnya. Silahkan lihat link yang muncul di pojok kanan atas. Itu tentang modus. Nah, modus intinya adalah mencari data yang paling sering muncul di kelompok data ini. Di sini kan data tinggi yang paling sering muncul adalah tingginya si kakak sama si nenek kan, karena dia sama-sama 156 cm. Kan yang lain nggak ada lagi yang lebih banyak kan. Kalau 163 cuma sekali, 169 cuma sekali juga, 171 dan 145 juga cuma muncul satu kali. Jadi modusnya adalah 156 cm. Kayak gitu. Bisa dipahami ya. Ini konsep rata-rata, median, dan modus. Nah, ketiga data ini, data statistik ini, rata-rata, median, dan modus, ini dinamakan dengan ukuran pemusatan data. Jadi intinya rata-rata, median, dan modus itu digunain untuk kita memusatkan suatu kelompok data pada nilai tertentu. Kan data itu ada banyak banget. Nah, kita misalnya kalau mau fokus ke rata-rata, kita lihat aja rata-rata dari data itu. Atau kalau mau fokus ke tengah-tengahnya aja nilainya berapa gitu kan, berarti yang ditanya median. Atau kalau kita mau fokus ke data yang paling sering muncul aja, berarti kita fokusnya ke modus. Makanya itu disebut pemusatan data. Kalau ada pemusatan data, berarti nanti ada juga ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data ini juga nanti ada beberapa
hal, contohnya varian, standar deviasi, jangkauan, dan lain-lain. Nah, khusus video ini, Pak Beni akan membahas tentang jangkauan dan jangkauan interkuartil. Oke, mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke, kita mulai dari ukuran penyebaran data yang pertama, yaitu tentang jangkauan. Jangkauan itu selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah dari suatu data. Jadi nama lainnya nanti jangkauan itu range ya. Jadi tinggal kurangin aja data yang paling tinggi sama data yang paling rendah. Ini juga sering kita gunakan juga kan. Kalau kita mau cari seberapa menyebar datanya, kita tinggal cek aja. Data yang paling tinggi berapa sih? Kalau yang paling rendah berapa sih? Tinggal kurangin kayak gitu. Nah, agar kalian lebih paham, mari kita ke contohnya aja. Balik ke keluarga yang tadi. Misalkan kita mau cari nih, berapa sih selisih orang yang punya tinggi paling tinggi sama orang yang paling pendek misalnya ya. Di sini kan yang paling tinggi si ayah nih 171 cm. Dan yang paling pendek di sini ya tentu saja si adek kan 145 cm. Berarti kalau kita mau cari jangkauannya tinggal 171 cm dikurang 145 cm. Berarti ini sama dengan 26 cm. Udah gampang kan jangkauan kayak gitu aja. Oke, silakan kalian pahami lagi konsep jangkauan ini. Oke, kita tadi sudah membahas tentang jangkauan, sekarang kita membahas tentang jangkauan interkuartil. Nah, jangkauan kita udah tahu ya, tapi kuartil apa sih? Ini Pak Beni udah merahin, berarti itu sesuatu yang penting. Kuartil adalah suatu nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama, sehingga akan terdapat 3 kuartil. Misalnya datanya kayak gini ya, terus dibagi 4 bagian, berarti kan bagian pertama nih. Misalnya dari sini sampai sini, ini bagian pertama. Lalu bagian keduanya misalnya yang ini nih, dari sini sampai sini. Lalu bagian ketiganya misalnya dari sini sampai sini. Dan bagian keempatnya misalnya dari sini sampai sini. Jadi datanya tadi tuh ada 1 terus dibagi 4 kayak gitu. Nah, nilai-nilai yang ngebaginya inilah yang disebut dengan kuartil. Ini kan ngebagi di sini 1, di sini 1, di sini 1. Paham ya? Jadi ada 3 nilai yang membagi ini menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, kita fokus pertamanya itu ke yang paling tengah dulu. Berarti kan yang ini nih. Atau ini. Jadi yang paling tengah ini disebut kuartil kedua. Nah, karena dia data tengah, kita kan ingat pelajaran sebelumnya. Data yang paling tengah berarti dia median. Makanya Q2 itu nama lainnya median. Oke, bisa dipahami ya. Nah, data dari paling rendah sampai median ini itu di tengah-tengahnya namanya kuartil 1. Yang ini nih kuartil 1. Lalu data dari kuartil 2 sampai data paling tinggi yang ini berarti di tengah-tengahnya nanti ada kuartil 3. Paham ya? Jadi ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kayak gitu konsep kuartil. Nah, bagaimana cara menentukan kuartilnya? Kita lihat di slide berikutnya. Oke, ini dia contoh cara menentukan kuartil. Pak Beni udah punya beberapa soal di sini. Kita latihan menentukan kuartil ya. Oke. Nah, coba perhatikan dulu. Di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di soal-soal ini Pak Beni semuanya udah urutkan dari yang paling kecil hingga yang terbesar. Nanti kalau di soal-soal sebenarnya bisa aja datanya tuh acak. Ada yang gede dulu baru yang kecil, atau kecil, gede, kecil lagi. Intinya kalau kita mau menentukan kuartil sama kayak median, berarti kita urutkan dulu dari yang paling kecil hingga terbesar. Berarti langkah pertama udah selesai ya. Langkah kedua, tentukan kuartil tengah atau Q2 atau mediannya. Oke. Sekarang kita lihat contoh yang pertama dulu nih. Di sini data tengahnya kan berarti nanti ada di angka 5 ini kan. Ini Q2 nih. Karena dia berada di tengah-tengah. Kita lihat aja kalau mau ngecek tengah-tengah, kita lihat aja data di sebelah kirinya kan ada 3 buah. Di sebelah kanannya juga ada 3 buah kan ini. Berarti yang tengah-tengah mediannya itu Q2. Oke. Berarti langkah kedua selesai. Langkah ketiga, tentukan kuartil bawah.
yang terletak di tengah-tengah antara nilai terendah dan Q2. Nilai terendahnya kan tadi 3 sama Q2. Berarti nanti ini kan datanya ada 3 biji nih. Berarti yang paling tengah ya si 3 ini kan. Berarti ini Q1 gitu. Berarti kuartil 1 nilainya 3. Paham ya? Selesai. Lalu langkah terakhir tentukan kuartil atas yaitu Q3-nya. Berarti antara Q2 dan nilai tertinggi. Di sini setelah Q2 ini kan ada 3 data juga. Nilai yang tengah-tengah yang mana? Yang 7 kan? Berarti ini Q3-nya. Jadi kita bisa simpulkan untuk soal yang pertama ini Q1-nya 3, Q2-nya 5, dan Q3-nya 7. Kayak gitu. Bisa dipahami ya? Langkah keempat, beres. Selesai deh menentukan Q1, Q2, Q3. Masih ada 3 soal lagi, kita cobain ya. Ini karena datanya beda-beda, ada yang Pak Beni buat ganjil, ada genap, biar kalian paham. Contoh yang kedua ini, datanya kan genap. Pertama kita tentuin Q2-nya dulu. Q2 kan berarti harusnya di tengah-tengah sini. Ya kan? Baru kita bisa lihat di kiri ada 3 data, di kanan 3 data juga. Berarti Q2-nya nanti 4 tambah 5, 4 yang ini ya, tambah sama 5, lalu dibagi 2. Hasilnya nanti 4,5. Kayak gitu. Bisa dipahami ya? Jadi Pak Beni hapus dulu biar ada space. Jadi intinya Q2-nya 4,5. Nah, Q1-nya berarti kan di sini datanya ada 3. Berarti ya udah ini Q1. Q1-nya 3. Q3-nya yang ini. Berarti Q3-nya 6. Kayak gitu aja. Bisa dipahami? Lanjut contoh soal yang di bawahnya nih. Di sini ada data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti genap ya. Nah, berarti nanti data tengahnya pasti di antara 5 dan 6 ini nih. Ini Q2 nih pasti. Q2 sama dengan 5 tambah 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 5,5. Oke. Di Pak Beni hapus lagi. Berarti Q2-nya 5,5. Nah, di sebelah kiri ada 4 data, sebelah kanan ada 4 data. Genap lagi kan? Berarti nanti kita cari tengah-tengahnya lagi nih. Berarti di tengah-tengah sini Q1 nih. Q1 sama dengan 3 tambah 4 bagi 2. Ya kan? 3 tambah 4 bagi 2 berapa sih? 3,5 dong. Ya kan? Berarti Q1-nya nanti 3,5. Lalu Q3-nya gimana? Di sini juga genap datanya. Ada 1, 2, 3, 4. Berarti nanti tengah-tengahnya berarti di sini kan? Jadi Q3 sama dengan 7 tambah 7 bagi 2. Ya 7 juga. Kayak gitu. Bisa dipahami ya? Lanjut lagi. Soal yang terakhir nih. Ini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Datanya ganjil kan? Berarti nanti Q2-nya pasti yang paling tengah ini nih. Ini Q2. Jadi Q2-nya bernilai 6. Nah, kita lihat data di sebelah kiri ada 4 data, sebelah kanan ada 4 data juga. Genap kan? Berarti kita cari Q1-nya di tengah-tengah sini. Ini Q1. Berarti 4 tambah 4 bagi 2. Ya, 4 juga. Next, sebelah kanan Q3-nya berarti di sini pasti, di tengah-tengah sini kan? Berarti Q3 sama dengan 7 tambah 8 bagi 2. 7 tambah 8 bagi 2 ya 7,5 kan? Berarti ini ditulis 7,5. Jadi kuartil 3-nya 7,5. Silakan pahami ini lagi baik-baik ya, karena ini kadang-kadang tricky juga untuk menentukan kuartil, baik kuartil 1, 2 maupun 3. Oke, silakan dipahami sebelum kita lanjut ke jangkauan interkuartil tadi. Oke, kita balik lagi ke jangkauan interkuartil. Kita udah tahu kuartil itu apa. Nah, kita harus tahu juga nih definisi dari jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas atau Q3 tadi dan kuartil bawah atau Q1. Jadi jangkauan interkuartil berarti tinggal Q3 dikurang Q1. Bedanya apa sama jangkauan aja? Jangkauan tanpa embel-embel interkuartil ya. Kalau jangkauan kan berarti selisih data paling tinggi sama data paling rendah.
Kalau jangkauan interkuartil berarti kuartil paling tinggi yaitu Q3 dikurangin kuartil paling rendah yaitu Q1. Itu ya bedanya ya. Jadi Q3 kurang Q1 untuk jangkauan interkuartil. Nah, ngomong-ngomong, kadang-kadang di buku juga bahasanya lain, mungkin jangkauan antar kuartil. Tapi konsepnya sama aja, baik jangkauan interkuartil ataupun jangkauan antar kuartil, maksudnya adalah Q3 dikurang Q1. Oke? Biar lebih paham, kita balik ke contoh soal. Oke, kembali ke keluarga yang tadi lagi. Misalkan kita mau cari jangkauan interkuartil dari tinggi badan keluarga ini. Berarti kita harus tahu dulu dong kuartil 1 sama kuartil 3-nya, ya kan? Nah, sekarang kita urutkan dulu data-datanya. Ini kan yang paling kecil 145, lalu ada 156, 156 lagi, lalu selanjutnya 163, selanjutnya ada 169, dan yang paling tinggi 171. Nah, ini kan datanya genap, berarti Q2-nya nanti pasti ada di antara sini, ya kan? Nah, kalian gak perlu cari nilainya, karena ingat jangkauan interkuartil itu kan gak perlu nilai Q2, dia cuma patokan aja, kalian gak perlu hitung, oke? Intinya kan kita butuh Q1 dan Q3. Nah, di sebelah kiri data Q2 ini sudah ada 3 data, karena dia udah ganjil, pasti yang tengah-tengah ini Q1. Di sebelah kanan sudah ada 3 data juga, berarti yang tengah-tengahnya ini Q3. Ya udah, jangkauan interkuartil berarti Q3 dikurang Q1. Berarti sama dengan 169 dikurang 156. Hasilnya adalah 13 cm. Kayak gitu. Gampang juga kan? Yang penting kalian nggak salah dalam menentukan kuartilnya. Sisanya insya Allah Pak Beni yakin kalian bisa ngerjainnya. Oke? Agar lebih paham, kalian coba kerjakan kuis yang Pak Beni berikan ini, supaya kalian nanti lebih menguasai konsep dari jangkauan dan jangkauan interkuartil. Kuisnya ada di slide selanjutnya. Oke, ini dia kuisnya. Dari hasil pengukuran berat badan 12 siswa SMP Titian Ilmu, diperoleh data dalam kilogram ya, sebagai berikut. Ini data-datanya. Pak Beni kan tadi nyontohin keluarga itu ada 6 data. Sebenarnya nanti kita bisa perluas datanya, bisa banyak banget, bahkan bisa ratusan atau bahkan ribuan untuk hasil survei. Nah, di soal ini ada 12 data. Pertanyaan pertama, hitunglah jangkauan data. Berarti kalian cari nih, data tertingginya nanti dikurangin sama data terendah. Pertanyaan kedua, tentukan kuartil bawah atau Q1 dan juga kuartil atasnya atau Q3-nya. Kalau kalian masih belum paham, pelajari lagi yang Pak Beni bahas tadi ya, tentang cara menentukan Q1, Q2, bahkan Q3. Dan pertanyaan terakhir adalah, hitunglah jangkauan interkuartilnya. Gampang ya, tinggal kurangin Q3 dikurang Q1-nya. Nah, kalau kalian sudah menemukan jawabannya, silahkan tuliskan di kolom komentar, supaya Pak Beni tahu kalau kalian sudah banyak yang paham atau belum. Oke? Semoga kalian benar-benar bisa memahaminya dan kalian makin pintar setelah belajar dari video ini. Terima kasih sudah menonton dan ciao!